Organisasi regional dan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. NATO merupakan sebuah organisasi internasional untuk keamanan bersama yang didirikan berdasarkan Persetujuan Atlantik Utara yang ditandatangani di Washington, D.C. pada 4 April 1949. Tujuan berdirinya NATO yaitu para anggota setuju bahwa sebuah serangan bersenjata terhadap salah satu atau lebih dari mereka di Eropa maupun di Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Selanjutnya, mereka setuju bahwa jika serangan bersenjata seperti itu terjadi, setiap anggota dalam menggunakan hak untuk mempertahankan diri secara pribadi maupun bersama-sama. Anggota NATO antara lain Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Inggris, Denmark, Islandia, Italia, Kanada, Luksemburg, Norwegia, Portugal, dan Prancis. SEATO ditandatangani di Manila, Filipina, 8 September 1954. Organisasi ini didirikan untuk memblokade berkembangnya komunisme di kawasan Asia Tenggara. Anggota SEATO antara lain Australia, Prancis, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat. Tujuan pembentukan SEATO untuk pertahanan, pengawasan, bantuan ekonomi, dan membendung pengaruh komunisme di Asia Tenggara pada masa Perang Dingin yang dimotori oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Australia. Presiden Soekarno menolak masuk SEATO karena politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas artinya Indonesia tidak terikat pada blok atau kekuasaan tertentu. Pakta Warsawa merupakan aliansi militer negara-negara Blok Timur yang bertujuan mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO. Pembentukan Pakta Warsawa dipicu oleh integrasi Jerman Barat ke dalam NATO melalui ratifikasi Perjanjian Paris. Pakta Warsawa dirancang oleh Nikita Khrushchev di Warsawa pada 14 Mei 1955. Anggota Pakta Warsawa antara lain Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, Rumania, dan Uni Soviet. Pada pakta tersebut, negara-negara anggota sepakat untuk melindungi bila salah satu negara anggotanya mendadak diserang. Komando militer anggota Pakta Warsawa berada di bawah pimpinan Marsekal Ivan S. Konev yang berasal dari Uni Soviet. Pada 1990, Jerman Timur meninggalkan Pakta Warsawa dan melakukan reunifikasi dengan Jerman Barat sehingga terbentuklah negara Jerman yang menjadi anggota tetap NATO. Runtuhnya pemerintahan komunis di Blok Timur juga memicu runtuhnya Pakta Warsawa pada 1 Juli 1991. CENTO merupakan suatu persetujuan yang ditandatangani pada Februari 1955 antara Turki dan Irak dan terbuka bagi tiap negara anggota dari Liga Arab atau negara manapun yang ada hubungannya dengan keamanan dan perdamaian di Timur Tengah dan yang sepenuhnya diakui oleh kedua belah pihak. CENTO dibubarkan pada tahun 1979. ANZUS ini sebagai usaha untuk membuat kondisi politik yang stabil di kawasan Asia Pasifik. Perjanjian pembentukan ANZUS terjadi pada tanggal 1 September 1951 di San Francisco dengan anggotanya yaitu Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat. Tujuan utama ANZUS yaitu mengkoordinasikan pertahanan bersama di kawasan Pasifik, membendung pengaruh komunisme yang dianggap sebagai agresor di kawasan Asia Pasifik terutama dari RRC dan Uni Soviet, meningkatkan kerjasama militer untuk mencegah terjadinya agresi negara lain ke kawasan Pasifik, dan menyatakan keterikatannya dalam menghadapi segala serangan bersenjata bersama. SAARC adalah asosiasi negara-negara di Asia Selatan yang dicetuskan oleh Presiden Bangladesh Ziaur Rahman pada tanggal 8 Desember 1985. Anggota SAARC antara lain Bangladesh, Afghanistan, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka.
Latar belakang pembentukan SARC adalah negara-negara di kawasan Asia Selatan memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah, namun tidak dikelola secara baik yang mengakibatkan banyak kasus konflik horizontal yang bersifat ekonomi, politik, sosial, dan budaya di tiap-tiap negara tersebut. Tujuan SARC antara lain 1. Untuk memajukan kesejahteraan dari rakyat-rakyat Asia Selatan dan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. 2. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan dan menyediakan untuk tiap-tiap individu untuk hidup bermartabat dan untuk menyadarinya bahwa mereka penuh dengan potensi. 3. Untuk memajukan dan memperkuat kepercayaan diri secara kolektif di antara negara-negara Asia Selatan. Faktor-faktor yang melatar belakangi pembentukan APEC antara lain 1. Perubahan konstelasi politik dunia, seperti munculnya kelompok-kelompok perdagangan yang bersifat tertutup dan membedakan kedudukan negara-negara Asia Pasifik. 2. Dinamika proses globalisasi, yang menuntut negara-negara di kawasan Asia Pasifik melakukan penyesuaian melalui perubahan struktur ekonomi. 3. Kekhawatiran gagalnya putaran Uruguay yang menimbulkan ketidakpastian perekonomian dunia. Keanggotaan APEC terbagi dalam 4 kategori, yaitu 1. Kelompok negara maju, yaitu Amerika Serikat dan Jepang. 2. Kelompok negara industri mapan, yaitu Kanada, Australia, dan New Zealand. Yang ketiga, kelompok negara ekonomi industri, yaitu Korea Selatan, Singapura, Taiwan, dan Hong Kong. Keempat, kelompok negara berkembang, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, RRC, Meksiko, Papua Nugini, dan Chili. Kendala dan tantangan yang harus dihadapi APEC antara lain, sebagian besar anggotanya merupakan negara berkembang yang sulit berkompetisi. Begitu juga dengan keberadaan ASEAN, karena organisasi ini juga merupakan kerjasama regional yang aktivitasnya lebih banyak pada bidang ekonomi. MEE merupakan kerjasama regional yang anggota-anggotanya meliputi negara-negara di kawasan Eropa Barat. Dasar hukum berdirinya MEE adalah Perjanjian Roma 25 Maret 1957. Dengan tujuan menyelaraskan gerak kegiatan ekonomi, pengembangan yang mantap dan seimbang, stabilitas ekonomi yang lebih mantap, dan perbaikan taraf hidup masyarakat Eropa. Konsep Free Trade Area lahir untuk mempermudah dan meningkatkan perdagangan di antara negara-negara di Asia Tenggara. Perjanjian AFTA ditandatangani pada 28 Januari 1992 dalam pertemuan tingkat kepala negara keempat di Singapura. AFTA bertujuan menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. CAFTA didirikan pada tahun 2006 antara Amerika Serikat dan Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, dan kemudian Republik Dominika. CAFTA bertujuan untuk mengurangi tarif dan hambatan non-tarif terhadap ekspor Amerika Serikat, juga memastikan bahwa perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang tidak merugikan Perjanjian Perdagangan Amerika Tengah dengan Meksiko, Kanada, dan negara-negara lainnya. Kawasan perdagangan bebas ternyata tidak hanya dimiliki oleh negara-negara anggota ASEAN. NAFTA dibentuk oleh negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tujuan yang ingin dicapai dengan diberlakukannya NAFTA antara lain 1. Meningkatkan kegiatan ekonomi para anggota. 2. Mengusahakan standarisasi barang-barang yang diperdagangkan. 3. Meningkatkan pelayanan pada konsumen dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, dan ramah dengan lingkungan. 4. Mengatur keseimbangan ekspor dan impor di antara anggota. Organisasi global dan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Cakupan kerjasama yang sifatnya mendunia atau luas dikenal dengan sebutan kerjasama global. Kerjasama dalam bentuk organisasi global dapat berupa kerjasama di bidang militer atau pertahanan dan ada juga yang bersifat ekonomi.
OPEC atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi adalah organisasi yang bertujuan menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. 2. GATT atau Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan adalah perjanjian multilateral yang mengatur perdagangan internasional. 3. WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia adalah sebuah organisasi internasional yang menaungi upaya untuk meliberalisasi perdagangan.